Halo anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian berkeliling kota cendekia hijau, kota masa depan yang cerdas dan ramah lingkungan. Di kota ini, semuanya bekerja dengan teknologi pintar dan peduli alam. Itulah sebabnya kota ini disebut Smart City dan Green City. Smart City artinya kota yang memakai teknologi untuk membantu manusia. Misalnya, lampu jalan yang bisa menyala otomatis saat malam atau tempat sampah yang memberitahu petugas kalau sudah penuh. Sedangkan Green City artinya kota yang menjaga lingkungan. Di sini banyak taman hijau, gedungnya memakai listrik dari matahari, dan warganya gemar menanam pohon. Kalau dua hal ini digabung, hasilnya luar biasa. Kota yang bersih, cerdas, dan nyaman untuk semua orang. Di kota cendekia hijau, banyak sekali alat dan teknologi keren yang membantu kehidupan sehari-hari. Ada lampu jalan otomatis yang menyala dan padam sendiri. Tempat sampah pintar bisa memberi sinyal saat sudah penuh. Ada sensor air di sungai untuk mencegah banjir. Rumah-rumah punya panel surya di atapnya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Bahkan, kendaraan di sini semuanya ramah lingkungan. Bus, mobil, dan sepeda memakai listrik, bukan bensin. Jadi, udara tetap bersih. Lampu jalan otomatis. Lampu jalan ini bisa menyala sendiri saat hari mulai gelap dan padam saat pagi tiba. Cara kerjanya menggunakan sensor cahaya atau LDR yang mendeteksi terang dan gelap di lingkungan sekitar. Dengan begitu, energi listrik tidak terbuang karena lampu tidak menyala terus-menerus. Manfaat untuk kota: pertama, menghemat energi listrik. Yang kedua, membuat jalan tetap aman di malam hari tanpa perlu dinyalakan manual. Tempat sampah pintar. Tempat sampah ini punya sensor ultrasonik yang bisa mendeteksi saat sampah sudah penuh. Ketika sudah penuh, tempat sampah akan mengirim sinyal atau lampu indikator agar petugas kebersihan segera mengosongkannya. Manfaat untuk kota: yang pertama, lingkungan jadi lebih bersih dan tidak bau. Yang kedua, petugas kebersihan bisa bekerja lebih efisien karena tahu mana tempat sampah yang sudah penuh. Sensor air di sungai. Sensor ini diletakkan di sungai untuk mengukur ketinggian air dan kecepatan arusnya. Jika air naik terlalu tinggi, sensor akan memberikan peringatan dini agar warga bisa waspada terhadap kemungkinan banjir. Manfaat untuk kota: yang pertama, membantu mencegah banjir. Yang kedua, memberikan peringatan lebih cepat agar warga bisa menyelamatkan diri dan barang berharga. Panel surya di atap rumah. Panel surya berfungsi mengubah sinar matahari menjadi listrik. Listrik ini bisa digunakan untuk menyalakan lampu, televisi, kipas angin, dan alat rumah tangga lainnya. Manfaat untuk kota: yang pertama, menghemat listrik dari PLN. Yang kedua, mengurangi polusi karena menggunakan energi bersih dari matahari. Yang ketiga, lingkungan jadi lebih ramah dan hijau. Kendaraan ramah lingkungan. Bus, mobil, dan sepeda listrik tidak menggunakan bensin, tapi daya listrik dari baterai. Kendaraan ini tidak mengeluarkan asap, jadi udara kota tetap segar dan bersih. Manfaat untuk kota: yang pertama, mengurangi polusi udara. Yang kedua, menghemat bahan bakar fosil. Yang ketiga, menjadikan kota lebih tenang dan nyaman. Internet of Things, disingkat IoT, adalah teknologi yang membuat alat-alat bisa terhubung ke internet dan saling berkomunikasi tanpa harus dikendalikan langsung oleh manusia setiap saat. Artinya, setiap alat bisa berbicara dan bekerja sama secara otomatis. Contohnya, sensor air di sungai bisa mengirim data ke komputer kota ketika air mulai naik. Lampu jalan bisa tahu kapan harus menyala tanpa disuruh. Tempat sampah
bisa memberikan sinyal ke petugas saat sudah penuh. Manfaat IoT di kota cendekia hijau. Yang pertama, membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat karena alat bisa bekerja otomatis. Yang kedua, menghemat energi dan waktu. Misalnya, lampu padam sendiri saat pagi. Yang ketiga, menjaga keamanan kota, seperti sistem peringatan banjir yang aktif lebih awal. Yang keempat, membantu lingkungan tetap bersih dan sehat karena pengelolaan sampah jadi lebih efisien. Kalau anak-anak perhatikan, setiap benda di kota ini punya bentuk yang menarik. Gedung-gedung tinggi berbentuk balok, rumah berbentuk kubus dengan atap limas, dan menara air berbentuk tabung. Lampu jalan punya tiang berbentuk silinder, tempat sampah pintar berbentuk kubus, dan tandan air di atap gedung seperti setengah bola. Bahkan, pohon di taman punya batang berbentuk tabung dan daun rimbunnya seperti kerucut. Jadi, lewat kota pintar dan hijau ini, kita bisa belajar mengenai bangun ruang di dunia nyata, bukan hanya lewat gambar, tapi dari bentuk benda di sekitar kita. Kota seperti ini membawa banyak manfaat. Pertama, hidup jadi lebih mudah dan nyaman, karena teknologi membantu pekerjaan manusia. Kedua, udara jadi lebih bersih karena banyak pepohonan dan kendaraan listrik. Ketiga, energi jadi lebih hemat berkat panel surya dan alat otomatis yang efisien. Dan yang paling penting, kota ini mengajarkan kita untuk peduli terhadap alam serta menggunakan teknologi dengan bijak. Anak-anak, kota cendekia hijau bukan hanya kota yang penuh teknologi, tapi juga tempat di mana manusia dan alam hidup berdampingan. Di sini, kita belajar bahwa kota yang cerdas bukan hanya dibangun dengan alat pintar, tapi dengan hati yang peduli. Yuk, mulai dari sekarang, kita lakukan hal-hal kecil yang bisa membuat kota kita lebih baik. Buang sampah pada tempatnya, hemat energi, tanam pohon, dan gunakan teknologi untuk kebaikan. Karena masa depan kota yang pintar dan hijau ada di tangan kita semua.